Oke bre, kali ini gue mau cerita serem lagi kan. Balik lagi di channel prediksi. Jadi kali ini gue mau cerita serem lagi kan. Langsung aja. Jadi bre, kali ini gue mau cerita rumah sakit terangker di Jawa bre. Jadi pas itu di pinggiran kota tua di Semarang ya kan. Jalanan basah kan, hujan ya kan. Ada lampu kuning yang redup. Di ujung jalan berdiri bangunan rumah sakit tua bre, bernama Rumah Sakit Bakti Husada. Bangunannya besar banget, kusam, dan sebagian temboknya itu dipenuhi lumut hitam bre. Orang-orang sekitar lebih mengenalnya dengan satu nama, Rumah Sakit Mayat Berdiri bre. Mengerikan namanya ya kan. Konon rumah sakit itu dibangun tahun 1970-an. Awalnya normal, seperti rumah sakit pada umumnya lah. Tapi setelah kebakaran misterius di lantai 3 yang menewaskan belasan pasien bre dan perawat. Dan pada saat itu tempat itu mulai berubah. Orang-orang katanya kan sering mendengar suara troli berjalan sendiri. Di tengah malam bre. Jadi ada troli gerak sendiri bre, pas tengah malam. Kadang ada pasien yang melihat sosok perawat tanpa wajah bre. Mengerikan. Dan yang paling terkenal, ada mayat yang suka berdiri bre di depan lift. Jadi ada mayat bre berdiri di depan lift. Wow. Dan pada saat itu kedatangan pemuda yang bernama Bagus dan Angga bre. Dua sahabat ini mendapat pekerjaan malam bre sebagai petugas kebersihan tambahan bre. Mereka sedang butuh uang, jadi menerima pekerjaan itu tanpa banyak bertanya. Jadi dia butuh uang banget. Dan si Bagus si Angga itu, dia udah tahu cerita rumah sakit itu bre, karena angker. Tapi dia gumannya cuma bilang, ya rumah sakit tua doang, paling cerita warga biar menakut-nakutin kita bre. Dia bilang gitu bre, gumannya. Padahal benar-benar angker rumah sakit itu. Dan si Angga tidak menjawab bre dari tadi, karena ia merasa aneh melihat bangunan itu bre, tampak seram. Dan baru masuk, pintu utama rumah sakit terbuka sendiri bre. Saat mereka mendekat, di dalam suasananya dingin sekali bre. Jadi cuaca di situ tuh pas masuk ruangan dingin banget. Dan ada lampu yang berkedip-kedip terus bre. Dan mereka mencium bau obat bercampur bau anyir memenuhi udara di situ bre. Dan di meja resepsionis duduk seorang wanita tua kurus dengan wajah pucat. Dan resepsionis itu bilang kepada Angga dan Bagus bre, kalau dengar suara orang menangis jangan dicari, karena itu bisa jadi sesosok yang ada di rumah sakit itu bre. Tapi dia bilangnya resepsionis itu pelan-pelan, kayak ada yang hal mencurigakan bre.
Bagus hanya tersenyum kecil pas dia bilang gitu. Dan pada saat itu Bagus dan Angga mereka diberi tugas membersihkan lantai 3, bre. Lantai yang angker tadi, bre. Dan saat mendengar itu kan, ada satpam yang mendengar kan, langsung mukanya berubah pucat, bre. Jadi mukanya itu kayak berubah, bre, langsung pucat. Dan udah jam 12 malam. Jangan masuk ke ruangan 317, kata si satpam bilang gitu kepada Bagus dan Angga. Dan pada saat itu si Bagus bilang, emang ada apa? Satpam tidak menjawab, ia hanya menunduk, bre. Dan paling mengerikan juga, ada lift yang berhenti sendiri, bre. Tiba-tiba lift itu tuh berhenti sendiri, bre. Dan jam menunjukkan pukul 11.45 malam, bre. Ketika mereka masuk lift tua rumah sakit, lift bergerak lambat sambil mengeluarkan bunyi berderit, bre. Tiba bruk, lift berhenti di lantai 2, bre. Padahal tidak ada yang menekan tombol. Aneh banget, bre. Pintu lift langsung terbuka perlahan-lahan, bre. Dan semua gelap, kosong, tapi bau busuk tiba-tiba masuk ke dalam lift. Dan si Angga menutup hidung, bre, kayak bau mayat. Saat pintu hampir menutup lagi, sebuah tangan pucat menahan pintu lift dari luar, bre. Dan si Bagus membeku. Perlahan muncul seorang pria tinggi memakai baju pasien lusuh, bre. Jadi muncul seorang pria tinggi, bre, tapi pakai pakaian pasien yang udah lusuh lah, kagak keurus, bre. Pakainya lecak semua dan kepalanya miring. Kulitnya abu-abu pucat, bre. Matanya hitam kosong. Dan yang paling mengerikan, kakinya tidak menyentuh lantai. Makhluk itu berdiri diam, menatap mereka. Lift tiba-tiba tertutup sendiri, bre. Dan si Angga gemeteran. Dan si Angga bilang, lu lihat itu. Si Bagus langsung hanya mengangguk pelan dengan wajah yang sangat pucat, bre. Dan ruang 317, mereka akhirnya tiba di lantai 3, bre. Lorongnya panjang dan merah gelap. Karena lampu darurat, bre. Dan ada suara mesin medis terdengar samar, bre. Padahal lantai itu sudah lama ditutup, bre. Kok mesinnya jalan sendiri, bre. Dan di ujung lorong ada pintu bertuliskan 317, bre. Pintunya sedikit terbuka. Dari dalam terdengar suara perempuan menangis. Angga mulai panik. Itu pasti orang beneran. Dan si Bagus menahan tangannya, bre. Si Angga ditahan, bre, tangannya, bre, oleh Bagus. Dan si Bagus ingat kalau kata satpam tadi bilang jangan kesini. Si Bagus ingat. Dan tiba-tiba suara tangisan berubah jadi jeritan minta tolong, bre.
Si Angga nekat membuka pintu ya kan. Keret. Ruangan itu gelap total bre. Dan hanya ada satu ranjang pasien tua. Dan di atas ranjang ada seorang wanita duduk membelakangi mereka bre. Rambutnya panjang menyentuh lantai bre. Dan bajunya penuh bercak darah hitam bre. Dan si Angga langsung bilang bu, bu. Dan wanita itu berhenti menangis bre. Dan keadaan di situ sunyi bre. Lalu perlahan kepalanya berputar ke belakang tanpa tubuhnya bergerak. Dan matanya putih seluruhnya bre. Mulutnya tersenyum terlalu besar. Jadi dia senyum bre, lebar banget. Sampai sini nih. Wow, mengerikan. Dan lampu ruangan langsung mati. Terdengar suara langkah cepat mendekat bre. Jadi suaranya gini, brak. Pintu tertutup sendiri bre. Si Angga langsung berteriak histeris. Misteri pasien tanpa nama. Mereka berhasil keluar sambil panik bre. Saat berlari di lorong, si Bagus bre melihat ruangan arsip masih terbuka. Di dalamnya ada tumpukan dokumen lama bre. Ia menemukan file pasien tanpa nama bre. Dari tahun kebakaran dulu bre. Jadi ada nama pasien bre. Tapi anehnya kagak ada namanya bre. Di foto hitam putih itu. Dan ada wajah wanita dari ruangan 317 bre. Tertulis pasien ditemukan berdiri di samping mayat-mayat lain setelah kebakaran bre. Ia meninggal 3 hari kemudian tanpa sebab yang jelas bre. Ih, mengerikan bre. Tapi ada catatan lain yang membuat si Angga merinding bre. Tubuh pasien hilang dari kamar mayat bre. Tiba-tiba tok, 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 ada bunyi kayak yang ngetok pintu. Dan ada suara dari lemari pendingan mayat bre. Jadi ada suara bre di lemari tua. Angga langsung menangis ketakutan. Suara ketukan makin keras bre. Tok 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 tok. Lalu pintu lemari mayat terbuka perlahan dari dalam. Dan ada seseorang keluar sambil berdiri kaku bre. Tubuhnya hangus terbakar. Matanya melotot bre. Mulutnya terus berbisik. Panas, panas, panas. Dia bilang gitu bre. Berteriak. Si Bagus dan Angga mencoba turun lewat tangga darurat bre. Tapi anehnya, setiap mereka turun 1 lantai, mereka kembali ke lantai 3 lagi. Kayak diputar-putar bre. Wow, gokil.
Lorong 317 terus muncul. Jam dinding berhenti di pukul 12:13 bre. Lampu merah berkedip semakin cepat. Jadi di sana ada lampu berkedip cepat banget bre. Kayak gitu bre. Dan terdengar suara pasien menangis, terdengar dari segala arah bre. Jadi suaranya itu terdengar di semua penjuru arah bre, di rumah sakit angker itu bre. Dan mengerikannya, si Angga kerasukan bre. Ia berdiri, dia menghadap tembok sambil tertawa sendiri bre. Si Bagus langsung panik. Dan tiba-tiba ada mendengar suara langkahan bre. Suara langkahan. Tiba-tiba ada sapam tadi bre. Dan sapam tadi baiknya bre nolongin si Bagus bre. Jadi si Angga yang kesurupan diobati bre. Jadi sapam itu dia pintar, orang pintar lah. Dia bisa mengeluarkan setan yang mengerasuki tubuh si Angga. Jadi dikeluarkan bre. Nggak tahu, tapi sapam itu pas mau ngeluarinya bre, dia pakai, kalau di Indonesia kan pakai kayak suci ayat Al-Quran kan. Kalau dia pakai kayak jumpa jampi bre, kagak tahu ya, bahasanya aneh bre. Mengerikan. Tapi bagusnya si Angga itu langsung sadar bre. Si Bagus Angga langsung sadar ya kan. Si Angga langsung dikasih minum air putih. Dan udah semua sadar ya kan. Mereka langsung berterima kasih bre kepada sapam tersebut. Dan sapam tersebut bilang, cepat kalian harus keluar, waktunya udah tidak lama lagi. Sapam tersebut bilang gitu bre. Bagus Angga langsung keluar lewat tangga bre, nggak lewat lift, karena bahaya banget lewat lift bre. Karena lift tersebut kadang itu rewel bre, kayak rusak gitu bre. Si Bagus dan Angga langsung cepat keluar bre dari rumah sakit itu. Dan mereka langsung kapok, trauma bre. Dan dia udah gak mau kerja jadi kebersihan tambahan lagi. Mengerikan banget di rumah sakit angker tadi bre. Wow. Oke bre, kalau kalian mau sharing-sharing ya kan, langsung kirim di email lagi bawah sini bre, email bawah sini bre. Oke, ceritanya mungkin kayak gitu doang ya kan. Jika kalian mau support bre, jangan lupa di like, comment, share, dan yang paling penting bre, di subscribe bre, biar channel ini berkembang bre. Oke, gue Bre Riksi pamit dulu bre. Salam seram.